Kok bisa siswi keracunan MBG udah pernah dirawat terus kambuh lagi? Kon kenapa dia Boleh sampai dirawat sama di bawah situ kan fungsinya kayaknya ada. yang dirasain sama ikonnya apa? Kelas Kelas 1. kelas 1 SD. Iya. Tapi kalau ditanya seperti apa SPPG-nya, ya saat itu sih lumayan bau ya. Ini kalau bekas-bekas air seperti ini memang bekas pemakaian Iya, aja itu ya? ya itu mah emang apa susah Sulit ya, Pak ya? Sulit dilapnya juga. Oke. Tapi dipastikan semuanya bersih ya Pak ya? Dipastikan bersih itu. Kalau Kepala SPPG Cicambu sih bilang indikasinya ditemukan bulu ayam. Makanan yang diproduksi di SPPG Cicambu ini dikirim sudah sesuai dengan waktunya, tapi ketika dikonsumsi kemudian berujung keracunan. Indikasinya? Indikasi pertama itu ada menemukan bulu ayam. Mereka itu menemukan bahan baku yang dipakai untuk memasak ya, daging ayam itu udah nggak segar. Pasti ada problem nih di bahan makanan. Betul, Pak. Oke. Bahan makanan yang berproblemnya apa, Pak? Ya, kayak ayam, Pak. Kalau 3 hari, Bapak coba makan ayam sudah 3 hari. Busuk berarti Pak ya? Atau Tidak ikan, segar, ya? tidak segar. Karena pasti sudah ada bakteri yang masuk. Pok, Ya, apa pendapat lu soal siswa-siswi yang keracunan MBG? ironis sih. Karena kalau dilihat dari rekamannya bahkan ya, Kompas TV juga pernah nayangin breaking news waktu awal-awal kejadian di Bandung Barat itu ada yang histeris, nangis, muntah, mual, ketakutan, serem gitu kondisi. Dan akhirnya gue langsung ke sana kan, karena melihat kondisi yang parah. Oh iya, lu ke SPPG yang di Bandung Barat itu ya? Betul, ke SPPG di Bandung Barat dan ke GOR-nya. Dan kebetulan pas di situ pasien berdatangan. Gimana tuh kalau lu ngeliat SPPG yang di sana? Oke, sini gue kasih tahu. Lu waktu ke puskesmasnya di Cipongkor, gimana kondisi orang-orang yang kena keracunan di sana? Kayaknya tuh gue lihat orang-orang yang kena keracunan juga kayaknya beragam sih ya, mulai dari Iya. anak TK sampai guru juga ada. Betul. Bahkan suami juga ada bahkan. Suami dari ibu hamil. Wow. Jadi pas gue kesana itu pemikiran gue tuh, oh kayaknya udah nggak akan ada nih. Karena kan sebenarnya itu dimulai dari hari Senin ya, di tanggal tersebut. Dari hari Senin gue baru datang ke lokasi itu hari Kamis. Asumsi gue adalah, kemungkinan gue nggak dapat sesuatu yang besar lah, dalam tanda kutip ya, atau sesuatu yang mencekam gitu. Tapi ternyata pas gue datang ke situ, pas gue masuk ke GOR ya, GOR Cipongkor, jadi itu tuh kayak tempat pemerintah daerah setempat lah di situ. Ada GOR-nya, ada puskesmasnya, dan paling besar itu GOR Cipongkor untuk kemudian merawat ya siswa-siswi kita yang keracunan MBG. Pas gue sampai sana sih belum terjadi sesuatu beberapa menit. Pas gue tunggu, berdatanganlah pasien-pasiennya beraneka ragam dari SD, SMP, SMA, guru, bahkan ada juga suami dari ibu yang lagi hamil. Kondisinya saat itu bahkan kejang-kejang. Gue tuh sempat kaget ya, ini masa sih karena MBG sampai segininya? Akhirnya ditanya-tanya sama dokes ya, perawat di sana ditanya-tanya segala macam dan terkonfirmasi. Gue pun wawancara ya di situ sama keluarganya. Betul, suami itu ataupun orang itu adalah suami yang memakan MBG yang seharusnya dimakan istrinya yang lagi hamil. Kebayang nggak tuh kalau misalnya kemakan sama ibu hamil ya? Bapaknya aja sampai kejang-kejang. Apalagi kalau ibu hamil ya, nggak bisa gue bayangkan sih. Dan itu tuh makannya kalau nggak salah strawberry ya. Buah lah pokoknya, buah. Dan setelah itu kejang-kejang, sesak nafas dan lain sebagainya, dan harus mendapat perawatan intensif di situ. Mencekam sih lumayan sih, gue juga agak kaget sih pas sampai sana. Oh sebegininya ya. Karena gue kira nggak akan separah itu, meskipun kalau lihat di video-video ya emang parah. Cuman gue kira tuh nggak akan sebegitu ya. Dan ternyata udah beberapa lama berselang masih sama gitu. Itu sih. Bahkan masih ada yang berdatangan lagi ya? Betul. Jadi ada beberapa sih. Dan pas gue datang itu kasus pertama, seorang suami makan MBG untuk ibu hamil dan keracunan, itu yang pertama. Terus yang kedua gue agak geser sedikit sebenarnya. Jadi ada beberapa tandu lah ya, tandu di situ. Ada beberapa yang masih dirawat juga. Ada juga yang baru datang. Dan ternyata yang baru datang itu adalah siswa atau siswi yang sebelumnya juga sempat dirawat. Artinya udah pernah dirawat, udah pernah keracunan, dirawat pulang, kambuh lagi. Jadi yang gue bingung adalah kok bisa siswi keracunan MBG udah pernah dirawat terus kambuh lagi. Kan harusnya kan ya kalau udah dapat perawatan sembuh lah. Dalam tanda kutip
karena kan tentu sudah mendapatkan obat dan lain sebagainya, dan kayaknya kita nggak akan pernah berpikir bahwa efeknya akan sedahsyat itu ya. Tapi ternyata kenyataannya memang seperti itu, dan banyak juga yang misalnya makannya Senin baru kerasa Selasa, yang makannya Selasa baru kerasa Kamis, jadi nggak direct gitu loh, nggak langsung. Dan gue tanya ke Bu Yuyun itu kan Kapuskes di sana ya, sama ada pendampingnya. Mereka nggak bisa menjelaskan secara gizi ya, dalam arti apa sih yang betul-betul menyebabkan sampai sebegitu masif, sampai sebegitu dahsyatnya ya efek dari keracunan makan bergizi gratis ini. Tapi yang bisa di-highlight adalah bahwa efeknya itu tergantung imun dari masing-masing orang. Jadi artinya ketika ada, mohon maaf, siswa atau siswi yang makan MBG, terus juga mungkin nggak bersih, atau bahkan basi, atau mungkin kurang sehat, dan mengakibatkan keracunan, itu efek keracunannya tergantung imun dari masing-masing orang. Dan itu yang dijelaskan sama Bu Yuyun. Terus gue tunggu lagi, dan yang paling gue, lumayan sedih dan khawatir adalah ketika ada satu anak, umur 7 tahun, setara kelas 1 SD, yang juga datang sama ibunya. Itu juga, bahkan ibunya sempat bilang, anak ini tuh sampai takut untuk makan MBG lagi. Karena sampai merasakan sakit yang dirasakan ya oleh anak itu ketika ataupun setelah makan MBG. Gua tanya juga ke ibunya, ibu gimana Bu ketika anak ibu seperti ini? Ya trauma. Trauma dalam arti nggak ada yang mungkiri lah. Semua anak-anak itu pasti seneng kalau dikasih makanan bergizi gratis. Dan banyak juga, gua kan banyak ngobrol di sana ya, banyak juga sebenarnya siswa-siswa sekolah yang sangat menginginkan MBG itu. Karena kan belum semua ya. Makanya mungkin juga pemerintah terus mendorong kuantitas dari pembagian MBG itu sendiri. Tapi ketika memang tidak dibarengi dengan kualitas, justru ini menurut gua ya bisa menjadi petaka juga. Dan si ibu bilang trauma. So, akhirnya lu juga ke SPPG yang di sana kan, di Cipongkor ya kalau Betul. nggak salah ya. Pas lu ke sana untuk mencari tahu gitu ya soal MBG ini, apa aja yang lu amati dan yang lu temukan di sana? Gue penasaran sih soal kehigienitasannya di SPPG itu gimana. Jadi itu ada 2 SPPG sih yang gue datangi sih. Pertama Neglasari, kedua Cijambu. Nah kalau sesuai urutan di tayangan, gue ke Neglasari dulu. Sebenarnya itu hari kedua gue ke Neglasari karena hari pertama itu nggak diizinkan. Entah dengan alasan apa, mungkin karena alasan masih diselidiki oleh polisi, diambil sampel oleh polisi, tapi saat itu belum diizinkan. Besoknya gue datang, gue coba ya lobby-lobby lah sekretarisnya, gue tunjukkan bahwa gue sudah mendapatkan izin dari otoritas terkait. Akhirnya gue diizinkan masuk. Ketika masuk ya sebenarnya secara kasat mata nggak ada persoalan sih. Dalam arti ya sudah dapur. Jadi pas masuk itu kan ada tempat cucinya, ada tempat cuci, itu cuci untuk kebutuhan logistik yang baru datang, makanan itu dicuci semua di situ. Dan katanya sih wastafelnya itu beda-beda. Yang makan, yang lauk, yang beras itu tuh beda tempatnya. Setelah itu ya udah. Nah gua agak mulai khawatir tuh ketika masuk ke gudang kering sama gudang basah sebenarnya. Tapi tidak gua pertajam di peliputan gua karena bagi gua mereka yang berada ataupun yang mengurusi SPPG itu sendiri juga menurut gue pribadi ya, dalam tekanan dalam tanda kutip, mereka harus mampu menyediakan begitu banyak porsi di tengah keterbatasan yang ada. Tapi kalau ditanya seperti apa SPPG-nya, ya saat itu sih lumayan bau ya, lumayan bau. Jadi kan di situ ada telur, ya mungkin karena telurnya sudah beberapa hari. Jadi setelah kejadian itu memang tidak beroperasi lagi, mungkin baunya karena itu. Tapi kalau gue lihat lebih detail telurnya, memang kok kayaknya kurang seger gitu. Karena harusnya ya beberapa hari masih belum terlalu bau lah. Cuman kalau di situ memang sudah lumayan bau. Tapi ada juga beberapa bahan ya di gudang kering itu kayak misalnya kecap, saus dan sebagainya, itu tuh merek-merek yang sering kita pakai gitu. Merek-merek yang terjamin lah. Gue sih yakin higienitasnya terjamin sih. Artinya kan ada hal yang harus dicari penyebabnya apa. Terus gue geser lagi ke gudang basah. Di gudang basah juga gue kan ada 2 kulkas ya, kulkas yang tinggi tuh sama kulkas yang kayak buat es krim gitu kan. Gue buka, gue tanya, itu sayur yang udah lama, ya, aromanya juga bau. Mungkin ya sekali lagi karena memang sudah lama. Karena flow dari bahan-bahan yang masuk ke situ, kalau kata sekretaris SPPG-nya ya, sekretaris lapangan SPPG, jadi barang baku semuanya masuk, semuanya hari itu juga dimasak, semuanya didistribusikan. Kalau ada lebih atau sisa, itu dimakan sama karyawannya. Artinya seharusnya setiap hari itu dalam kondisi yang fresh. Ya udah, akhirnya gue masuk ke dalam, lihat dapur ya secara umum mirip-mirip lah. Mungkin sama di Jakarta juga nggak terlalu beda jauh sih. Mirip-mirip, fasilitasnya oke, ada kompor, ada bahkan alat memasak nasinya tuh beda ya, bukan magic jar yang kecil
tapi memang khusus gitu. Tempat pengemasannya juga gue cek segala macem, barulah gue beralih. Gue nggak terlalu lama di situ karena ya sebelumnya gue udah sempat melihat dapurnya juga sih. Yang gue mau cek itu kan higienitas sama sanitasinya. Gue ke belakang ke tempat cuci, ya begitulah bisa dilihat di dalam visual ya. Tempat cucinya tuh kayak bagian belakang rumah kita lah, kasarnya kayak semen, peluran gitu ya, semen, terus ada keran, ada drum gitu, dan dicuci. Cucinya sih kata sekretaris pelaksananya itu 3 tahap ya. Jadi ada 3 keran, itu 3 tahap. Yang pertama itu buat ngebuang limbahnya, sisa-sisa makanan. Yang satu buat sabunin, yang terakhir itu buat ngebilas. Barulah ditaruh. Ditaruhnya juga ada tahapan pengeringannya sendiri. Tapi kalau dilihat itu berjejer banyak banget tuh. Dan tentu membutuhkan ketelatenan ya untuk mencuci. Dalam arti ya kita aja misalnya cuci piring 5 aja. Kadang-kadang suka pegel-pegel ya. Apalagi itu 3.000. Bayangin aja 3.000 setiap hari. Apakah ada human error ataupun mungkin merekanya ya udahlah, yang penting udah kering gitu. Kan ya itu harus diawasi secara ketat gitu. Karena ketika gue ambil, gue cek ada bekas noda air gitu, noda air yang membekas di tempat traynya, di traynya. Kalau kita juga pernah lah, kalau misalnya habis nyuci nggak dielap bersih, itu biasanya kan ada bekas air di situ ya. Dan gue agak coba pegang sih sebenarnya. Nah, yang di Neglasari ini, mohon maaf ya, cuman agak tebel gitu kayaknya. Bekas airnya itu agak tebel gitu, bukan bekas air yang tipis gitu. Artinya kan apakah itu memang sudah beberapa hari seperti itu atau apa ya? Sekali lagi walau alam, ini yang tahu petugasnya dan pengawasnya, dan juga tentu BGN. Kalau di Neglasari sih itu sih ya, gue nggak terlalu mendalami lagi karena ya tentu yang lebih paham adalah pihak berwajib. Puslapor udah ngambil sampel, BGN juga sudah berkoordinasi dengan pihak dari SPPG Neglasari, dan ya kita tunggu aja hasil labnya seperti apa sih. Ribuan orang kan keracunan MBG nih, Dipo. Sebenarnya gue penasaran juga gimana proses produksi pembuatan makanan itu di SPPG. Waktu lu kesana lu nanyain gak sih prosesnya tuh gimana? Kalau proses itu sebenarnya BGN cukup transparan ya. Kalau tidak salah tuh di website-nya juga ada alurnya tuh, dan dijelaskan dimasaknya jam berapa, dikemasnya jam berapa, dikirimnya jam berapa. Itu setahu gue ya. Setahu gue itu memang sudah ada alurnya dan sudah disosialisasikan. Mungkin ini menjadi pertanyaan ketika pihak-pihak berwenang ya dalam hal ini, salah satunya juga BGN menyebut mungkin salah satu penyebab keracunan adalah proses memasak dan distribusi. Kan itu yang ditanyakan ya. Kalau gue sih ngelihatnya bukan hanya itu, tidak sesederhana itu gitu. Karena ketika gua ke SPPG satu lagi, itu di Cijambu ya. Satu, fasilitasnya memang berbeda ya. Dua-duanya ini dua SPPG yang, mohon maaf ya, memproduksi makanan MBG, dikonsumsi siswa dan keracunan. Tapi dua-duanya juga secara fisik itu berbeda. Berbeda fasilitasnya, berbeda infrastrukturnya. Kelihatan lah dari segi bangunan, dari segi pencahayaan bahkan mungkin ya, kebersihan dan lain sebagainya, itu kalau menurut gua sedikit berbeda. Tapi kan efeknya besar atau enggak ya ini harus dibuktikan sih memang. Ya seperti itu aja, kayak misalnya masak jam 11, karena kan itu 3.000 porsi ya, 3.000 porsi maraton, artinya memang kejar target lah. Kejar target. Dan 2 SPPG ini yang menarik adalah SPPG baru. SPPG baru yang dikasih tanggung jawab lumayan berat untuk memproduksi 3.000 porsi. Gua agak lupa jam pastinya, tapi pokoknya yang jam 11 itu dimasak, mulai mungkin kalau tidak salah jam 4, jam 5 itu dikemas ya, tapi dipastikan juga dikemasnya tidak dalam kondisi panas. Karena kalau kondisi panas kan itu kan sangat berpotensi untuk mengakibatkan makanan jadi basi ya. Itu yang dipastikan di SPPG Cijambu, terus juga dikirimlah pagi harinya. Nah, kalau kepala SPPG sih bilang, ini tuh ada indikasi kalau harus dimakannya jam 10 sama siswa, tapi dimakannya jam 11. Tapi kan balik lagi, apakah emang ini hanya faktor tunggal ini yang kemudian menyebabkan siswa keracunan atau enggak? Kan harus didalamin. Apalagi bedanya cuma sejam. Ya bukan yang mendiskreditkan, tapi kan tidak sesederhana itu. Terus gue gali lagi, apa sih yang menyebabkan makanan udah diproduksi nih sesuai jamnya, terus didistribusiin ke siswa, terus dimakan sama siswa? Kalau kepala SPPG Cijambu sih bilang indikasinya ditemukan bulu ayam. Gua nggak ngerti juga tuh gimana caranya bulu ayam bisa ketemu di menu MBG. Kan ayam itu kan sudah dicabut ya bulunya, kulitnya udah dibersihin dan segala macem. Tapi ya kepala SPPG-nya bilang kayak gitu. Nah yang menarik juga pas gua penelusuran ke SPPG Cijambu, sama persoalannya tray-nya ya ada noda air dan sebagainya. Memang agak sulit ya, karena itu kan stainless ya. Stainless kalau memang tidak bersih banget itu akan sangat terlihat kalau ada bekas air ya. Tapi yang perlu diketahui adalah tray-nya
itu punya kode khusus. Dan kata pihak SPPG nggak boleh menggunakan tray yang tidak dengan kode khusus itu. Artinya traynya itu tidak sembarangan. Harus sama semua, nggak boleh beda untuk menjaga higienitasnya ya. Tapi ya balik lagi ketika alatnya sudah mumpuni, tapi mungkin dibersihkannya kurang bersih, ya kan itu kan jadi persoalan juga. Sama aja kayak mobil Ferrari lu nggak cuci ketika lu kena lumpur kan ya kotor-kotor juga gitu. Nah, Wakil Ketua DPR sama Bupati Bandung Barat tuh datang, inspeksi segala macem dan sempat kepala SPPG juga ditegur sih. Kenapa kamu proses produksinya seperti ini, distribusinya seperti ini? Cuman yang menarik itu, ternyata kalau kepala SPPG Cicambu itu bilangnya ada menemukan bulu ayam, Pak Cucun, Wakil Ketua DPR dan Bupati Bandung Barat ketika ngobrol sama kepala SPPG-nya bilang mereka itu menemukan bahan baku yang dipakai untuk memasak ya, daging ayam itu udah nggak segar. Nah di doorstop gua tanya, kalau nggak segar berarti basi Pak, busuk bahkan mungkin. Mereka membenarkan. Artinya kan kecurigaan gua sedikit banyak terbukti. Ini tuh tidak hanya persoalan produksi dan distribusi, tetapi juga kita harus melihat jauh rantai pasok yang panjang ini apakah betul bahan bakunya sudah sehat nggak, layak nggak untuk dimakan. Dan temuan dari Wakil Ketua DPR dan Bupati Bandung Barat mengatakan seperti itu. Bahan bakunya tidak segar, bahkan cenderung basi dan juga busuk. Ya gimana nggak keracunan? Bener juga sih. Iya. Tapi dari 2 SPPG itu ya, dari investigasinya nih, jadi apa yang beda? Yang beda itu agak susah dijelasin ya. Karena pas gue masuk pintu masuk, lantai aja. Lantainya itu udah beda. Kalau yang SPPG Neglasari itu kayak lantai rumah. Jadi seakan kayak rumah yang dibuat, mungkin menggunakan bahan semi permanen ya. Lantainya itu ya lantai rumah pada umumnya gitu. Jadi kayak masuk ke rumah yang dimodifikasi menjadi SPPG. Nah kalau yang di Cicambu itu memang lebih proper aja sih. Kelihatan dari ya itu tadi lantainya dan segala macam. Dan di situ ketika gua masuk juga harus menggunakan masker dan lain sebagainya. Artinya tidak hanya persoalan infrastruktur tapi juga mungkin protokol ya. Protokol yang digunakan ya balik lagi gua nggak mau bersuuzon tapi protokol yang digunakan juga harus sesuai, pakai masker, APD dan lain sebagainya supaya ya bersih gitu, nggak terkontaminasi lah sama apa yang ada di tubuh kita terus juga masuk ke makanan yang mau kita kasih. Dari segi luasannya, dari segi lantainya itu yang tempat cucinya bahkan itu kelihatan sih beda mohon maaf ya, beda bersihnya gitu. Bersih sih, cuman gimana ya? Bersih mah pasti bersih, cuman ya gitulah. Jadi kan emang SPPG-nya itu kan yang lu datangin itu udah berhenti beroperasi. Betul. Kenapa yang ditutup itu cuma 3 SPPG? Betul. Padahal SPPG yang belum tersertifikasi itu kan jumlahnya puluhan. Banyak Itu banget juga loh. tuh. Itu juga yang gua bingung. Dan ternyata kalau lihat faktanya nggak cuma di Bandung Barat ya. Banyak beberapa wilayah di negara kita yang sudah menyelenggarakan SPPG, bahkan banyak banget lagi yang belum tersertifikasi. Data dari, kalau nggak salah ya, Kepala Kantor Staf Presiden tuh bilang lebih dari 8.000 SPPG yang udah beroperasi, yang baru tersertifikasi itu hanya kurang lebih 30-an. Dulu bayangin aja. Wow. Dan ya itu memproduksi makanan buat murid-murid kita. Gue nggak ngerti ya, apakah memang kalau memang ditutup semua, kan artinya kalau ditutup semua MBG-nya stop. Apakah itu yang dihindari? Gue kurang paham juga. Apakah memang akreditasinya juga dikejar tanpa perlu di stop? Ya mereka yang lebih paham lah. Tapi ketika gue tanya ke Prof. Dadan Hindayana, Kepala BGN, kan gue juga sempat wawancara ya via Zoom ya. Gue mempertanyakan kenapa SPPG yang belum tersertifikasi itu diizinkan untuk beroperasi. Belum tersertifikasi higienitas sama sanitasi. Prof. Dadan bilang, ya ini nggak beda jauh sama universitas mas. Kalau universitas itu kan mulai dulu pembelajarannya baru diakreditasi. Dan analogi itu yang digunakan oleh Prof. Dadan. Persoalannya adalah ini masalah makanan. Bukan pendidikan yang ada secara, mohon maaf, fisik yang masuk ke mulut, dikonsumsi dan bisa mengakibatkan sesuatu. Pendidikan ya hanya dalam pikiran. Tapi kan ini kan biologis. Artinya harus lebih ketat ya soal standar sertifikasi dan lain sebagainya. So far sih jawabannya kayak gitu ya. Tapi kan sebenarnya itu harusnya dilakukan di awal ya. Menurut gue juga sama sih, harusnya dilakukan di awal ya. Dan ya pada akhirnya kan pemerintah juga mewajibkan SPPG punya sertifikat higienis. Betul. Gitu kan. Tapi di Indonesia nih kita tahu hal-hal terkait birokrasi. Ini susah nih kayaknya pertanyaannya. Di Indonesia nih hal-hal terkait birokrasi suka dijadiin celah. Betul. Celah apa tuh? You know lah maksudnya. Kalau seandainya nih ada permainan bayar-bayaran untuk sertifikasi, gimana tuh? Tapi ini sertifikatnya asli palsu. Aduh. Jasa aja nggak kelar-kelar nih. Tapi itu kekhawatiran juga sih ketika, mohon maaf ya, ketika
persoalan sertifikasi higienitas dan sanitasi ini baru dipersoalkan ketika MBG sudah berjalan mau setahun, dan narasi dari pemerintah adalah mempercepat proses sertifikasi. Valid nggak sertifikasinya? Kan itu juga yang jadi pertanyaan publik ya. Jangan sampai justru ngebut, ya semua oke, semua ada sertifikasinya, tapi ternyata di lapangan kondisi tidak sesuai dengan yang tercantum di sertifikat. Kan kita nggak mau juga ya. Dan ya sebenarnya kita juga ya agak sulit ya, maksudnya suzon sih boleh ya, dalam arti untuk menjaga MBG ini silahkan berjalan tapi dengan aman gitu. Kalau dibilang celah tentu banyak celah, apalagi soal anggaran juga kan kita tahu juga ya, MBG anggarannya nggak main-main ya. Ya kita percayakanlah kepada pemerintah, semoga ada solusinya aja sih, karena soal serapan anggaran juga ini jadi concern juga ternyata ya. Udah mau akhir tahun, tapi serapan anggarannya itu kurang lebih, kalau nggak salah ya, baru 20%-an lah. Udah mau akhir tahun lah. Sementara anggarannya di akhir tahun tuh mau ditambah dari 71 ditambah 28 kalau nggak salah. Jadi 99 triliun rupiah. Nah kalau anggarannya sisa, gimana gitu? Tapi ada satu hal lagi sih yang menarik buat gue ya soal MBG ini. Kalau gue lihat tuh suka beredar fotonya di medsos juga, isi dari piring si makanannya itu ya. Gue suka salvo, kata gue, kan ini judulnya makan bergizi ya? Betul. Kok kadang-kadang kayaknya ini nggak sesuai sama gizi yang dibutuhkan gitu kan? Ada nggak sih ahli gizi di setiap SPPG? Kalau misalnya ada, gimana ahli gizinya itu mengawasi makanannya gitu yang keluar? Kok bisa ada keluar cuman tempe 1 biji misalnya? Kalau pertanyaannya ada ahli gizi atau enggak, pasti ada ya. Karena itu kan standar SPPG itu harus ada ahli gizinya, harus ada orang yang mengurusi keuangan, tapi ahli gizi itu harus, namanya juga makan bergizi gratis, pasti kan ada ahli gizinya kan. Tapi ya betul, itu yang jadi pertanyaan publik juga, ini kan judulnya makan bergizi gratis, tapi kok menunya seperti itu, malah kalau gua sih, jujur ya, ini kalau boleh agak sedikit ke pinggir gitu ya. Yang penting sehat dulu lah. Iya. Nggak usah bergizi, ya bukan nggak usah bergizi dulu, maksudnya ya pasti harus bergizi. Cuman pastikan sehat dan jangan menyakitkan, itu dulu sih. Jadi sehat dulu, menunya dibenerin, barulah gizinya ditingkatin. Barulah itu makan bergizi gratis gitu. Karena kalau bilang bergizi tapi banyak yang keracunan, berarti kan sehat aja enggak gitu. Iya, Logika gue sih kayak gitu sih. Nah soal menu ya itu tadi ya, gue juga mempertanyakan bagaimana bisa seorang ahli gizi itu mengizinkan siswa-siswinya itu memakan makanan yang, mohon maaf ya, kita pun sebagai orang awam mempertanyakan gizinya gitu. Betul tadi ada tempe doang, bahkan waktu ke Bandung tuh gue sempat konfirmasi dan bener lagi, cilok, lauknya cilok. Gue aja 31 tahun gak pernah makan nasi pakai cilok, itu udah cilok jagung lagi. Tapi somai pernah nggak lo pakai nasi? Somai pakai nasi, iya betul, somai pakai nasi pernah. Mie goreng pakai nasi pernah, itu aja udah nggak sehat. Ini cilok. Cilok sih. Cuman 3 lagi. Kalau seporsinya 10 masih kenyang. Ini 3 terus bumbunya ya gitulah. Ya ini juga yang jadi pertanyaan sih, apakah ahli gizinya ini sudah mumpuni atau belum? Apakah kepala SPPG-nya juga sudah mumpuni atau belum? Ini kan yang jadi bahan evaluasi ya. Kita tidak mau berpikir negatif, tapi karena melihat banyaknya kasus, seharusnya ini membuka mata sih untuk kemudian mengecek kembali ahli gizi, kepala SPPG ini tuh sudah bekerja sesuai dengan semestinya atau belum. Karena kan tentu pasti di lapangan ya kita paham lah, banyak tekanan-tekanan mungkin ya. Tekanan dari target, tekanan dari mungkin penyuplai. Nah masalahnya kalau di SPPG yang gue datengin, kepala SPPG-nya itu muda-muda. Ada juga yang bilang fresh graduate itu, setara fresh graduate. Apakah mereka pengalamannya kurang atau apa? Tapi kalau disuruh dikasih tanggung jawab sebesar itu ya mungkin harus dikaji kembali bagaimana mekanismenya, mulai dari operasional hingga pelaksanaan. Tapi kan semangatnya untuk memperbaiki. Ya ini sih mungkin bisa jadi masukan juga untuk pemerintah. Mungkin bisa dielaborasi lagi nih yang harus menjalankan MBG ini, apakah betul cukup BGN sendiri atau memang harus dibarengi dengan kementerian-kementerian lainnya gitu. Jangan sampai fokus kita ke target, tapi kualitasnya tidak dipikirkan. Bahkan Presiden kan sebelumnya juga ngomong, ya mungkin masih mengharapkan targetnya tuh ayo naik terus. Tapi balik lagi, ini bukan soal 0,0000 sekian. Ini kan soal nyawa ya. Dan mungkin narasi pemerintah akan lebih baik ketika bicara soal nyawa, tidak melulu bahas soal statistik. Karena ketika, mohon maaf ya, jangan sampai ada korban jiwa dari program MBG ini yang kemudian kita sesali bersama. Lu mau liputan lagi soal ini ya? Oh iya. Kemana lu besok? Besok ke Pasar Rebo, sama ternyata tuh ada beberapa kasus yang memang informasinya pernah terjadi di Jakarta sebelum yang Pasar Rebo ini tapi nggak ke-expose. Dan gua nggak tahu tuh, gua mau ngecek juga sih ada intimidasi waktu mau ke SPPG. Nah, baru gua mau bilang, hati-hati ya. Hati-hati, brother. Respect. Pak Polisi tolong kawal. Ya.